Halo semua, saya Inka dan selamat datang di video pembahasan komik. Kali ini kita akan kembali melanjutkan cerita bagian ke-25 dari manhwa yang berjudul God Slayer. Bagi kalian yang baru di channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan updatean terbaru dari channel ini. Dan jika sudah, saya ucapkan terima kasih banyak dan selamat mendengarkan ceritanya. Melanjutkan cerita sebelumnya, kembalinya sosok Gonggong dengan kekuatannya yang turut bertambah sempat membuat Baizi berpikir kalau kali ini dirinya tidak akan mampu lagi menghadapinya. Mengingat sisa kekuatan Baizi sendiri sudah sangat menipis. Meski begitu, Baizi masih bertekad untuk tetap berjuang sampai ke titik darah penghabisan. Sebab walaupun masa depan yang dirinya lihat masih buram, namun ia sangat yakin jika sosok tersebut adalah Beiming. Sehingga melindungi Beiming menjadi prioritas utama bagi Baizi, meskipun nyawanya sendiri taruhannya. Sementara itu, sadar jika Baizi sudah hampir mencapai batasannya, Yushiki sontak berpikir jika kali ini adalah giliran dirinya untuk melindungi Baizi dan Beiming. Tanpa pikir panjang, dirinya pun berniat untuk menggunakan kekuatan kutukannya. Walau ia tahu kalau kekuatan tersebut akan sangat berisiko untuk nyawanya sendiri. Beruntung, Yushiki kemudian mengurungkan niatnya setelah Beiming mengajukan dirinya untuk mencoba menghadapi Gonggong. Berbekal energi yang dirinya serap dari Pulau Naga, Beiming pun segera mengubah ukuran tubuhnya menjadi raksasa untuk menyamai Gonggong. Dari kejauhan, Baizi mencoba memberitahu Beiming meskipun Gonggong kini terlihat sedang berada di puncak kekuatannya, namun ia masih memiliki satu kelemahan, yaitu inti jiwa. Hanya saja, tidak mudah untuk menemukan di mana letak inti jiwa milik Gonggong. Untuk itu, Beiming pun lalu berencana memusatkan semua energinya pada satu serangan. Dan sesuai perkiraan Beiming, serangan tersebut memang berhasil menghancurkan sebagian besar tubuh Gonggong, hingga membuat inti jiwa miliknya terlihat dengan jelas. Tidak berhenti sampai di situ saja, Beiming juga menggunakan kekuatannya untuk menyerap sebagian tubuh Gonggong, dan kemudian menyegelnya. Yang mana hal tersebut membuat Gonggong sempat kehilangan sebagian besar tubuhnya untuk beberapa saat. Karena memang butuh waktu bagi Gonggong untuk membentuk kembali tubuh barunya. Di saat itulah, Gonggong langsung berpikir untuk melarikan diri ke arah Jinji dan yang lainnya untuk menyandera mereka. Sehingga dengan begitu, Gonggong bisa memenangkan pertarungan tersebut dengan mudah. Sementara itu, di sisi lain, Jinji sendiri memang sudah bersiap untuk menghadapi Gonggong, sehingga pertarungan keduanya pun tidak bisa dihindarkan lagi. Sebagai seorang lelaki, Jinji berusaha untuk menepati janjinya kepada Beiming, yang mana dirinya sudah berjanji kepada Beiming untuk melindungi Yu'er dan yang lainnya dengan segenap kekuatannya. Sebagai seorang monster iblis, kekuatan Jinji memang tergolong cukup kuat. Namun ketika ia harus dihadapkan dengan dewa iblis seperti Gonggong, Jinji sama sekali bukanlah tandingannya. Menyadari hal tersebut, Muruksu dan Yu'er pun segera bergegas untuk membantu Jinji. Meski begitu, sayangnya kekuatan mereka semua masih belum mampu untuk mengimbangi Gonggong. Dan pada akhirnya, Gonggong pun berhasil menangkap mereka semua. Tidak berselang lama, Beiming pun tiba di sana dengan keadaan Yu'er dan yang lainnya yang sudah menjadi sandera. Gonggong sempat mengira kalau situasi tersebut akan membuat Beiming menyerah dan menuruti semua perkataannya. Tapi ternyata tidak. Beiming malah mengatakan kalau ia akan segera mengalahkan Gonggong sebelum Gonggong sempat menyentuh Yu'er dan yang lainnya. Dan selagi Gonggong berbicara kepada Beiming, dirinya tidak sadar kalau di saat bersamaan Yushiki juga sedang mengincar inti jiwanya. Akibat kelengahan Gonggong tersebut, Yushiki pun pada akhirnya berhasil mencuri inti jiwanya dan langsung memberikannya kepada Beiming. Tanpa menunggu lagi, Beiming pun segera menghancurkan inti jiwa Gonggong, tepat sebelum Gonggong berhasil menggapai Yu'er dan yang lainnya. Setelah itu, Baizi lalu membawa Beiming dan yang lainnya ke kediamannya, yang mana tempat yang semula hancur berantakan tersebut bisa dengan mudah Baizi perbaiki hingga seperti sedia kala. Selanjutnya, sesuai dengan permintaan Beiming, di sana Baizi lalu menjelaskan alasan kenapa para dewa sebelumnya mengincar informasi mengenai jalan suci Kaisar.
Untuk lebih mudah dipahami, pertama, Baizi terlebih dahulu menjelaskan mengenai energi chaos, yang merupakan sebuah energi jahat yang sangat kuat, dan sudah ada sejak lama, bahkan sebelum langit dan bumi tercipta. Namun, Baizi sendiri tidak mengetahui pasti kenapa energi chaos bisa terbentuk. Dirinya hanya mengetahui kalau energi tersebut bersemayam di dunia manusia. Sebenarnya, para dewa sudah mengetahui keberadaan energi chaos sejak lama. Namun karena energinya yang terasa lemah, mereka pun mengabaikan energi chaos pada saat itu. Hingga suatu ketika, energi chaos yang sudah berkembang menjadi sangat kuat, kemudian menyerang langit dan mempengaruhi para dewa dan iblis yang ada di sana. Dan setelah itu, para dewa dan iblis yang sudah terkontaminasi energi chaos kemudian membentuk sebuah kelompok baru yang memiliki tujuan untuk menciptakan sebuah dunia baru sesuai dengan keinginan mereka. Dan untuk mewujudkan hal tersebut, mereka harus mendapatkan 3 artefak legendaris yang menjadi penjaga keseimbangan dunia, yang mana ketiga artefak tersebut diketahui tersimpan di Jalan Suci Kaisar. Meski begitu, Baizi mengatakan kalau tidak sembarangan orang yang bisa mengendalikan ketiga artefak tersebut. Hanya dewa terpilihlah yang akan mampu mengendalikan kekuatan sebesar itu. Dan dari penjelasan panjang Baizi itu, Beming lalu menyimpulkan kalau energi chaos adalah sosok musuh besar yang cepat atau lambat akan berhadapan dengan dirinya. Namun untuk saat ini, Beming memutuskan untuk tidak berurusan dengan mereka terlebih dahulu, selama mereka tidak mengusik dirinya. Selanjutnya, untuk menjawab rasa penasaran Beming dan yang lainnya mengenai hawa keberadaan naga di tempat itu, Baizi kemudian langsung membawa Beming dan Yushiki pergi bersamanya menuju sebuah tempat rahasia. Sementara Yu'er dan yang lainnya tetap tinggal di tempat bersama dengan sosok kloningan Baizi. Mengejutkannya, hawa naga yang selama ini mereka curigai ternyata berasal dari Yulan yang tidak lain adalah adik dari Yeying. Singkatnya, Baizi menjelaskan kalau dirinya tidak tahu persis apa yang sudah terjadi kepada Yulan. Karena pada waktu itu, Yulan diselamatkan oleh para Good Evil ketika keadaannya sudah sangat kritis. Oleh karena itu, Baizi kemudian segera membekukan tubuhnya di dalam kristal tersebut sampai ia benar-benar pulih. Namun sayangnya, setelah sekian lama, Yulan masih tak kunjung sadarkan diri. Trauma yang dirinya alami benar-benar membuat Yulan tenggelam di dalam alam bawah sadarnya. Baizi juga memberitahu Beming kalau Yulan memiliki jiwa naga kuno di dalam dirinya, yang mana jika Beming beruntung, maka Beming bisa mendapatkan jiwa naga kuno tersebut ketika Beming memasuki alam bawah sadar Yulan. Dan sekaligus, Beming juga bisa membujuk Yulan untuk bangun dari tidur panjangnya. Tanpa pikir panjang, Beming dan Tengu pun langsung memasuki alam bawah sadar Yulan. Dan di sana, Beming dan Tengu kemudian diperlihatkan mengenai kenangan buruk Yulan pada saat dirinya diculik. Yang mana dalang dari penculikan tersebut ternyata adalah Suipi, yang memang menginginkan jiwa naga kuno yang ada di dalam diri Yulan. Namun jiwa naga tersebut menolak diri Suipi, sehingga ia pun hanya bisa menahan Yulan sampai dirinya berhasil mendapatkan jiwa naga kuno. Tidak lama setelahnya, entah bagaimana, para Good Evil kemudian datang dan berhasil membawa Yulan pergi dari sana. Selain akibat trauma mendalam yang ia alami, alasan Yulan tidak ingin bangun dari alam bawah sadarnya adalah karena kebenciannya terhadap Yeying. Kebencian tersebut lahir karena pada waktu itu Yulan sangat berharap kalau Yeying akan segera datang menolongnya. Namun sayangnya hal itu tidak pernah terjadi, sehingga Yulan berpikir jika Yeying kini benar-benar sudah melupakannya. Setelah mengetahui semua alasan itu, Beming pun berusaha menjelaskan kepada Yulan kalau Yeying sebenarnya sudah berusaha sangat keras untuk menemukannya. Hanya saja karena Yulan berada di tempat yang sulit dijangkau, Yeying pun membutuhkan waktu yang sangat lama untuk bisa menemukan dirinya. Perlahan, perkataan Beming tersebut mulai membuat Yulan bisa memahami kondisi yang sebenarnya. Rasa kebenciannya terhadap Yeying pun perlahan berubah menjadi rasa rindu yang membuat dirinya tidak sabar ingin segera kembali. Tetapi sebelum itu, masih ada satu hambatan lagi yang harus Beming bereskan, yaitu jiwa naga kuno itu sendiri.
Jiwa naga tersebut tidak ingin Yulan kembali hidup di dunia manusia, sebab ia tidak ingin kejadian serupa kembali menimpa Yulan. Sementara itu, di sisi lain, Baizi berkata kepada Yu'er dan Muruksu kalau mereka berdua masih bisa meningkatkan kekuatan yang mereka miliki saat ini ke level yang lebih tinggi. Dan untuk membantu proses tersebut, Baizi lalu memberikan pil body tempering kepada mereka berdua. Sebuah pil yang diketahui memiliki khasiat untuk meningkatkan kekuatan penggunanya secara signifikan, tanpa ada efek negatif sekalipun. Tidak lupa, Baizi juga memberikan Xiaoxi sebuah gelang yang bisa melindunginya dari bahaya. Kembali kepada Beiming, tidak ingin membuang waktu lagi, ia pun segera menyerap jiwa naga kuno dan membawa jiwa Yulan pergi dari sana. Setelah itu, Baizi kemudian juga memberikan Beiming dan Tengu sebuah pil yang bernama Soul Dispersion Orb yang berfungsi untuk memisahkan jiwa Tengu dari Beiming. Dan setelah semua urusan di Pulau Naga selesai, Baizi kemudian segera membukakan sebuah portal teleportasi untuk mengantar Beiming dan teman-temannya kembali ke tempat asal mereka. Sementara Yan Yang dan yang lainnya akan dijemput langsung oleh pihak Chong Mingju. Tidak lupa, sebelum Beiming pergi, Baizi kembali mengingatkan Beiming untuk menjaga Ameng di dunia manusia. Sesampainya di dunia manusia, Beiming kemudian mengadakan sebuah rapat dengan teman-temannya mengenai rencana mereka selanjutnya. Dan dalam rapat tersebut, Yun dan Naga Merah sudah memutuskan kalau mereka akan tetap mengikuti Beiming sampai mereka berhasil mencapai tujuan masing-masing. Yang mana Naga Merah ingin membalaskan dendam kepada Suipi, sementara Yun ingin mencari pacarnya yang hilang. Sama halnya dengan Yu'er dan yang lainnya, mereka berjanji akan tetap berada di samping Beiming, tidak peduli apapun risiko yang harus mereka tanggung. Selanjutnya, Beiming langsung menghubungi Yeying dan mengatakan kalau ia ingin menemui Yeying untuk memberikan sebuah hadiah kepadanya. Perkataan Beiming tentu saja membuat Yeying sangat penasaran, hingga pada akhirnya ia pun tahu kalau hadiah yang Beiming maksud ternyata adalah adik kesayangannya. Perasaan haru pun menyelimuti pertemuan kedua kakak beradik yang sudah lama terpisah tersebut. Berkali-kali pula, Yeying dan seluruh bawahannya mengucapkan rasa terima kasih mereka kepada Beiming. Tidak lupa, di sana Beiming juga memberitahu Yeying kalau dalang dari penculikan adiknya adalah Suipi. Segera setelah itu, Yeying kemudian membawa Beiming ke ruang rahasia miliknya untuk membicarakan hal tersebut lebih lanjut. Di sana, Yeying mengatakan kalau ia sebenarnya tidak begitu tahu siapa Suipi sebenarnya. Namun nama tersebut memang tidak asing bagi dirinya. Dalam perbincangan itu, Nona Yun juga bercerita ketika dirinya masih berada di geng naga hitam, ia sempat mengetahui kalau ada sebuah organisasi misterius di dalam geng naga hitam yang sepertinya juga memiliki keterkaitan dengan Suipi. Dan kesaksian Nona Yun tersebut dibenarkan oleh Yeying, karena ia juga pernah mendengar kalau pada waktu itu adik laki-lakinya juga pernah berurusan dengan organisasi misterius seperti yang dimaksud oleh Nona Yun. Alhasil, dengan adanya informasi tersebut, Beiming lalu mengambil kesimpulan kalau geng naga hitam bisa jadi adalah kaki tangan dari Suipi yang ditugaskan untuk menjalankan rencana busuk Suipi selama ini. Dan untuk memastikan keterlibatan antara geng naga hitam dengan Suipi, Yeying dan Beiming kemudian mendatangi kediaman geng naga hitam yang kini dipimpin oleh adik laki-laki Yeying yang bernama Aotian. Seperti biasanya, basa-basi dan keramahan palsu yang ditunjukkan oleh Aotian sempat membuat Yeying berpikir untuk langsung menghajarnya. Terlebih lagi ketika membahas soal Yulan. Aotian seolah-olah terlihat sangat kehilangan, serta mengatakan kalau dirinya sudah berusaha keras untuk menemukan adik perempuan mereka tersebut. Padahal Yeying tahu pasti kalau semua itu hanyalah topeng belaka. Namun amarah Yeying mereda setelah Beiming kembali mengingatkannya untuk terus bertindak sesuai rencana mereka. Setelah itu, Beiming pun meminta Yeying untuk segera pulang, sementara dirinya akan melanjutkan misi selanjutnya, yaitu untuk memata-matai aktivitas Aotian. Singkat cerita, dengan kemampuan mata ularnya, Beiming akhirnya tahu kalau Aotian memang benar-benar memiliki hubungan dengan Suipi. Karena di sana, Beiming melihat secara langsung kalau Aotian sedang mengadakan pertemuan dengan adik Suipi yang bernama Fu Yuan.
Dengan begitu, tidak menutup kemungkinan jika Aotian juga terlibat dalam aksi penculikan adiknya sendiri. Mendengar nama Fu Yuan, Tengu lalu mengatakan kepada Beiming kalau Fu Yuan adalah putra ke-8 dari naga legendaris. Meski begitu, untuk tingkat kekuatannya sendiri, Tengu sangat yakin jika Fu Yuan bukanlah ancaman berarti bagi mereka. Kembali kepada Aotian, dalam pertemuan tersebut, dirinya mengadu kepada Fu Yuan kalau ada seorang hunter dari Chongmingju yang sudah berani mengganggu bisnis serum iblis milik mereka. Yang mana orang yang Aotian maksud sebenarnya tidak lain adalah Beiming. Di sela-sela perbincangan tersebut, Fu Yuan yang mengetahui kalau mereka sedang diawasi, kemudian segera menghancurkan sihir mata ular milik Beiming. Hal itu sontak membuat Beiming sadar kalau mereka sama sekali tidak boleh meremehkan kemampuan Fu Yuan. Dan untuk sementara waktu, Beiming memilih untuk tidak bertindak lebih jauh, mengingat dirinya masih belum memiliki senjata yang bisa mengalahkan naga. Sementara itu, Aotian yang semakin khawatir dengan posisinya, kemudian segera menghubungi koneksinya yang lain yang berada di dalam Chongmingju, yaitu keluarga Chu. Baiklah, sampai di sini dulu ceritanya. Terima kasih kalian sudah menjadi penonton setia di channel ini. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian yang juga menyukai konten seperti ini. Dan selagi menunggu channel ini update, saya sangat merekomendasikan kalian untuk mampir dulu di channel kami yang lain. Caranya sangat mudah, kalian bisa klik link yang saya pin di kolom komentar. Saya Inka dan sampai ketemu di alur cerita selanjutnya.